datang pada saat ini, sebab kita sangat butuh Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan. Sebab di luar Tuhan tidak ada yang kita tidak dapat berbuat apa, tapi bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan banyak perkara, banyak hal yang dapat kita perbuat. Bersama dengan Tuhan kita angkat satu pujian dari awal. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kami ada di tempat ini, tapi karena Engkau Tuhan yang membawa kami sampai ke dalam tempat kita dalam saat ini Tuhan. Oleh karena nama-Mu lah kami ada di sini. Oleh karena Engkau sendiri Tuhan yang membawa kami, yang menuntun kami hingga kami sampai ke dalam saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang terus beracara dengan setiap kami, dan ampuni akan setiap pelanggaran dosa salah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami selain daripada Engkau. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, diagungkan di dalam Kristus Yesus. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar dari apa yang Kau berikan kepada kami untuk kami dapat belajar. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus mengalir
menguasai tempat ini, ruangan ini, dan menguasai setiap jiwa yang ada di sini, yang mengikuti acara ini, dan semua yang ikut ke dalam acara ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sebelumnya kita akan melihat cuplikan video. Banyak orang hari-hari ini lebih suka lebih suka ngomong tentang Tuhan daripada ngomong sama Tuhan. Kita di panggung kemana-mana lebih suka ngomong tentang Tuhan, tapi sebenarnya kita jarang ngomong sama Tuhan. Penyembah yang benar itu bukan lahir dari panggung. Penyembah yang benar itu lahirnya di tempat tersembunyi, dan dampaknya itu bisa dirasakan di tempat yang terlihat. Daud gak ada yang lihat, dia cuma punya 2-3 ekor domba. Tiap hari ketika dia menyembah Tuhan, yang nonton, yang lihat, yang menemani cuma 2-3 ekor domba. Ayah ibunya meninggalkan dia. Pada hari penting pun dia nggak dianggap. Dia seorang pengantar makanan. Tapi lihat ini, orang yang mencintai hadiratnya diperhatikan sama Tuhan. Mata Tuhan terarah kepada orang-orang yang cinta hadiratnya. Kalau lo nggak cinta hadiratnya, kau sedang keluar dari rencana agungnya Tuhan. Karena ketika engkau intim melekat sama Dia, sifat-sifatnya Dia itu nempel dalam kehidupan kita. Gak perlu kejar popularitas. Jujur aja jangan kejar urapan. Urapan itu datang kepada orang yang melekat kepada sumbernya. Urapan gak perlu dikejar. Urapan yang akan mengejar kita. Benar itu mahal, murni itu mahal. Jadilah penyembah yang jujur. Ketika kamu ada di atas panggung, ini sebenarnya keluar dari kehidupanmu yang ada di bawah panggung. Jangan kejar lagi panggung. Di hari-hari terakhir ini banyak orang yang jago bernubuat, jago nyanyi, tapi sebenarnya sedang kehilangan keintiman. Saya gak mau ada seorang pun di tempat ini suatu kali kau ditolak sama Tuhan cuma karena kau jago pelayanan, tapi kau gak jago bangun keintiman. Ada 3 indikator yang sederhana kegerakan pujian penyembahan itu berdampak apa enggak. Saya akan tutup ini. Banyak orang berpikir bahwa indikatornya adalah ketika kegerakan pujian penyembahan kita tuh berdampak, ada lagu-lagu baru yang muncul, kita bisa bikin album. Itu artinya pujian penyembahan kita lagi on the move. Ada orang berpikir bahwa kalau pujian penyembahannya itu tuh berdampak, ketika Anda menyembah banyak orang angkat tangan, mereka nangis di hadapan Tuhan dan lompat-lompat dan segala macam. Tapi saya temukan bukan itu. Ada 3 indikator yang sederhana. Kalau Anda kepengen mengalami kegerakan pujian penyembahan yang benar, yang murni, yang pertama, indikator pertama, yang pertama adalah ini. Sebuah kegerakan pujian penyembahan itu berdampak pertama, kalau orang-orang yang melayani tambah mengasihi Tuhan. Simple. Yang kedua, indikator kedua, orang-orang yang Anda layani tambah mengasihi Tuhan. Karena aroma keharuman penyembahan itu tertular kepada orang-orang yang Anda layani. Penyembahan bukan tentang manipulasi. Penyembahan itu manifestasi. Apa yang Anda tampilkan di sini, keharuman yang Anda tampilkan di sini, kemurnian yang Anda tampilkan di sini akan meradiasi, akan tertular kepada banyak kehidupan. Dan itu nggak bisa dibohongi. Yang ketiga, indikator yang ketiga, terjadi pertumbuhan jiwa-jiwa yang sangat signifikan. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti suka menceritakan tentang Tuhan.
Ini yang harus ada di rumah Tuhan hari-hari ini. Tambah mengasihi Tuhan, orang-orang yang Anda layani tambah mengasihi Tuhan. Terjadi pertumbuhan jiwa-jiwa yang melesat. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti bersaksi tentang Tuhan. Banyak orang, Ya, puji Tuhan. Kita sudah melihat tentang tadi, tentang proskuneo atau pujian dalam penyembahan. Apa itu proskuneo? Mas. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang lahir 11 Januari? Januari. Saya akan cerita seorang yang lahir 11 Januari di tahun 1946, yaitu adalah John Piper. John Piper itu adalah seorang yang ahli dalam bidang teologi. Dia mengatakan bahwa seluruh aktivitas orang percaya haruslah penyembahan kepada Allah. John Piper mengatakan seluruh aktivitas orang percaya haruslah berpusat pada penyembahan kepada Allah, yaitu fotonya. Dia adalah John Piper. Dia ahli dalam bidang teologi. Dia mengatakan seluruh aktivitas orang percaya haruslah penyembahan kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, fokusnya harusnya penyembahan kepada Allah. Ya, sebenarnya Allah disembahmu ataupun tidak sembah, Dia juga tetap Allah. Tapi kita juga butuh, kita lah yang butuh Allah. Dan kita akan ambil waktu sejenak. Kita akan serahkan segala pergumulan dan beban berat kepada penanggung beban sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang adalah penanggung beban sejati. Ya saudara Bapak Ibu, mendengar suara saya semua ya. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa saya ini juga manusia biasa. Saya ini adalah manusia biasa. Saya ini sama seperti Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan siapa-siapa. Ini manusia biasa. Dan kita akan merefleksikan, kita akan serahkan segala pergumulan atau beban yang selama ini kita pikul, beban berat apapun yang selama ini kita tanggung. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Kita serahkan kepada Sang Pemikul beban kita. Dan kita fokuskan, kita tutup mata kita, dan Anda akan melihat, Bapak Ibu Saudara akan melihat apa yang Tuhan Yesus sedang buat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Rasakan dan nikmati hadirannya yang ajaib. Yakinlah bahwa ketika Bapak Ibu dan saya sudah berada di sini, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap hidup kita. Bahkan bukan hanya hidup kita, buat gereja, buat bangsa, dan buat negara. Banyak yang sudah Tuhan persiapkan
promosi yang daripada Tuhan sudah Tuhan sediakan. Dan mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa di dalam hadirat Tuhan, kita belajar dari apa yang dikatakan sebagaimana pusat penyembahan itu berpusat hanya kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ketika kita datang kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan percaya bahwa kuasanya masih sanggup untuk menolong kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Ya, kita kembali ke materi kita, itu proskuneo. Dalam perjanjian baru, proskuneo adalah kata yang paling banyak digunakan untuk menyembah Tuhan. Menempatkan Kristus sebagai sentral di atas segala-galanya, itulah proskuneo, penyembah yang sejati. Apa makna kata proskuneo? Ya begitulah
mencium dari jarak yang sangat dekat. Begitulah seharusnya kita lakukan saat menyembah Tuhan. Kita dapat merasakan realita kehadiran Tuhan, bahwa biasanya kalau Tuhan, ini biasanya kalau Tuhan hadir akan datang dahulu hadiratnya dan dapat dirasakan. Setelah itu setelah hadiratnya datang, akan datang Tuhan Yesus turun bersama dengan para malaikatnya yang sujud menyembah dan ikut menaikkan setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap pujian yang kita naikkan itu sudah terlebih dahulu dinyanyikan di dalam kerajaan surga. Jadi ketika pujian itu dinaikkan, itu sudah terlebih dahulu dinyanyikan di dalam kerajaan surga dan bersama dengan para malaikat yang ikut menyembah. Ya, itu di dalam kerajaan surga ini. Saya mau memberi kesaksian satu pagi ketika suatu pagi belum bangun terdengar suara yang mengatakan suatu puji-pujian yang sangat ngelengking, yang sangat tinggi nadanya, yang mengatakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu sampai selama-lamanya. Itu, ku menyembahmu, ku menyembahmu sampai selama-lamanya, selama-lamanya. Itu pujian yang membuat saya kaget, dan itu membuat saya bangun pada pagi itu. Dan kalau ya, terima kasih Mas Dwi. Stick ya Mas, benar. Kalau dia pasang gitu, nah, kurang apa? Ya, pujian malaikat itu nadanya seperti ini. Aku hadir di sini sekarang makasih, sekarang makasih, ya sekarang makasih Sampai selama. Boleh Bapak Ibu ikut menyanyi. Ku menyembahmu, sampai selamanya, selama-lamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu sampai selamanya. Ku menyembahmu,
Saya tidak bisa menahan air mata saya. Karena begitu jelas Pak terdengar suara nyanyian ku menyembahmu sampai selamanya, bahkan selama-lamanya. Itulah pujian yang begitu membangunkan saya dan membuat saya kaget, saya capek dan saya ingat. Jadi saya bagikan. Jadi apa yang dinyanyikan di bumi itu sudah terlebih dahulu dinyanyikan di dalam kerajaan surga. Di dunia dan di surga yang ada hanyalah penyembahan. Kalau mencari jiwa-jiwa di surga, memenangkan jiwa di surga, itu tidak ada. Karena di surga itu semuanya sudah menang. Tapi penyembahan itu ada di dunia dan ada di surga. Bukan hanya di surga, bukan hanya di dunia. Dan itu ada tinggal dalam hati kita. Dan ketika kita menaikkan penyembahan kita menaikkan ucapan syukur kita, itu akan menggetarkan hatinya. Itu akan membuat dia sangat terharu dengan setiap kita. Kita akan nyanyi ini sekali lagi. Di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga ada tata cara untuk menghormati Tuhan. Dan urutannya itu adalah, yang pertama adalah Bapa yang mulia, Yesus yang agung. Dia adalah imam kita, dialah yang mendamaikan kita, dan dia yang menjadikan kita miliknya. Dan Roh Kudus, sang penuntun atau sang pembimbing. Makanya berkat yang kita terima itu adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
nggak, bukan Roh Kudus dulu atau Yesus dulu. Nah itu kalau saya ini nggak berani mengaminkan kalau Yesus dulu atau Roh Kudus dulu. Tapi kalau urutannya adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus, saya berani mengaminkan. Karena setiap kita juga menyembah dengan kedekatan dan keintiman bersama Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dan firman-Nya itu yang bersihkan setiap kita. Bukan karena kita suci, benar atau kudus atau tidak bercacat. Enggak, tapi karena firman-Nya itu yang membawa kita, yang menuntun kita, yang menarik kita untuk kita memiliki kedekatan dan keintiman bersama dengan Tuhan. Lanjut Mas. Ya. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan itu ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan, dan di dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa. Bahkan manusia itu membutuhkan minimal 20 detik pelukan atau sentuhan setiap harinya. Saya kalau bersama saya juga diam-diam juga suka berpelukan seperti Teletubbies. Tapi itulah bukti, itulah satu sentuhan yang mungkin itu biasa, tetapi itu akan membawa kita dari kita ini juga bisa merasakan ketenangan atau tingkat stres itu menjadi menurun, karena kalau kurang perlu berarti kurang berarti stres. Kurang peluk. Kesampai gitu. Khusus gue. Sikitnya sampai. Rata-rata manusia itu membutuhkan minimal 20 detik dalam satu hari itu sentuhan atau pelukan dari seseorang atau lawan jenis. Itu akan meningkatkan orang membawa stres kita, membawa kita damai. Nah, ketika kita dipeluk manusia itu saja sudah senang, apalagi dipeluk oleh Tuhan Yesus. Ya. Dia sangat mengasihi kita. Dia seperti semalam itu kan ada acara peluk memeluk. Nah, itu kan kita dapat menemukan satu kedamaian, atau mungkin pikiran-pikiran kita menjadi semakin terbuka. Ya, banyak hal yang mungkin kita juga stres juga. Sikit ini stres. Berarti capek. Ya lanjut, Mas. Nah, gambaran yang pertama itu mencium. Nah yang kedua itu antiproskuneo itu seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Nah ini digambarkan di dalam Injil Lukas sebagai ayat penguat, di dalam Injil Markus yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30. Nanti bisa dibaca, di situ dikatakan ada seorang yang dari Fenisia yang anaknya kerasukan setan yang datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Ketika melihat Tuhan Yesus, Fenisia itu datang dan menyembah tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus malah ngomong, biarkan anak-anak anak apa ya? Ya yang seperti anjing itu kan.
adalah anak-anak itu makan kenyang, makan sampai kenyang. Nah, makna yang kedua itu tapi kata perempuan itu kan dikatakan, ya Tuhan, tapi anjing itu bahasa Banyumasen nitori remukan sing tiba sing dipanganan anak-anak. Nah, dari situ Tuhan Yesus melihat iman dari perempuan itu. Itulah proskuneo yang kedua. Dan gambaran ini anjing yang menjilat tangan tuannya itu adalah gambaran di dalam kita menyembah Tuhan, sama juga seperti itu. Karena seperti anjing yang menjilat tangan tuannya, ternyata menjilat tangan tuannya adalah cara anjing untuk mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada tuannya. Biasanya di rumah juga ada anjing, tidak banyak, 3. Bisa diikat. Nah itu kalau saya sih, kalau macam-macam ya ada hukumannya, gantung. Tapi kalau manut ya awet. Nah ini kalau ketika pintu dibuka, ya kan saya taruh di belakang, yang satu, yang dua taruh di depan. Nah ketika saya pulang, ya kan sangat sukacita. Buntutnya walaupun orang buntutnya tapi tetap. Itu adalah, kalau habis itu dia pasti akan menjilat-jilat. Nah, itu ekspresi, dia mengekspresikan kasihnya bahwa ini Tuanku kurang, aku akan sambut Tuanku, aku akan sambut dia. Nah, dia mengekspresikan kasihnya, kesetiaannya, walaupun dia masih jauh. Ketika mendengar suara motor etek-etek, dia akan lari terus ngadang di depan rumah, ya. Nah, ya itulah sebagai gambaran di dalam kita menyembah pada Tuhan. Kita ekspresikan kasih kita kepada Tuhan, kita nyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Setiap kali kita menyembah Tuhan, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan seperti seorang hamba kepada tuannya. Saat kita menyembah, kita mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan melalui apa? Melalui pujian, melalui ucapan syukur. Sebab iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, dalam Roma 10 ayat 17. Dan mari bangun manusia roh kita dengan pujian, ucapan syukur, dan penyembahan akan Raja di atas segala raja. Ya, lanjut Mas. Makna kata proskuneo yang ketiga adalah bersujud atau tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Tersungkur menyembah Tuhan dimulai dari sikap hati yang menghormati Tuhan. Seperti pujian tadi, sujud di altar, kita bawa hidup kita. Ketika kita datang ke altar Tuhan, kita membawa hidup kita terima semua anugerahnya. Dia mengampuni kita, dia membebaskan kita dari belenggu dosa, bahkan dia membawa kita kepada rencananya. Lanjut Mas. Itu gambarnya. Terus masuk. Dia Tuhan dan kita ini hambanya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan. Disembah maupun tidak disembah, Dia tetaplah Tuhan. Tapi sadarilah bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, dan mari kita menyembah Dia, sebab kita sangat memerlukan Dia. Seperti pujian, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu,
kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita butuhkan sentuhan tangannya, kita butuhkan pelukan dari kasih-Nya, kita perlu untuk Tuhan menunjukkan keajaibannya kepada setiap kita, dan kita perlu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Lanjut Mas. Firman Tuhan mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Itu di dalam Mazmur, di dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Mengapa kita menyembah Tuhan? Dan Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus karena Dia adalah Juru Selamat. Dia yang telah menghapus dosa kita. Tuhan Yesus telah menyelesaikan dosa kita di kayu salib. Lanjut. Dia melepaskan kita dari maut, dan Dia memberi hidup yang kekal. Firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam terjemahan lain dikatakan, di dalam Alkitab yang terbuka di situ dikatakan, ibadah yang sejati adalah penyembahan kita yang sejati. Oleh sebab itu, jadilah penyembah Tuhan yang sejati supaya Tuhan berkenan dan kita bisa mengalami anugerah-Nya yang sangat besar. Akan datang masanya dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah benar akan menyembah Dia dalam kebenaran, dalam roh dan dalam kebenaran, dalam pengenalan dan keintiman akan Tuhan. Ya. 5 menit. Masih Mas? Ya. Cara situ sudah cukup bagi masalahnya. Ya. Ini ada satu lagu pujian juga yang mengatakan hidupku adalah penyembahan. Judulnya itu ya. Jadi segala pujian dan syukur kita bawa kepada Tuhan. Dengan rendah hati kita persembahkan. Kita mesti sadari bahwa hanya karena anugerah-Nya dan bukan karena kekuatan kita. Dan kita tahu bahwa hidup kita ini adalah penyembahan. Kita diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan. Kita tahu hidup kita ini sangat berharga di mata-Nya. Dan segenap hidup kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kamu dinyanyikan? Ya. Nyanyikan Kayak Roma. Ya, Mbak. Mulai. Segala pujian dan syukur kita bawa kepada Tuhan. Kita naikkan kepada syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kita persembahkan dan sadari bahwa ketika kita ada itu semuanya karena anugerah-Nya, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya oleh karena Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memberi kita kekuatan.
pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ya, mungkin boleh balik berdiri kalau sudah ceper. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sebelumnya, dan itu sebenarnya bukan kesalahan dari satu orang, tetapi itu adalah kesalahan dari setiap kita. Karena saya sendiri sampai nangis, nyesek banget. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita.
tidak ingin kita ini tinggal di dalam hadiratnya, tapi Dia ingin kita tetap ada di dalam rencananya, ada di dalam hatinya. Yakinlah bahwa setiap kita juga ada dalam pikirannya, bahkan setiap langkah kaki kita Tuhan yang sudah atur semua. Ketika kita menaikkan pujian, kita bawa pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bawa dengan rendah hati, kita bawa hati kita, dan kita persembahkan. Dan kita sadar bahwa kita ada di sini itu semuanya oleh karena Tuhan yang bawa kita, bukan karena kekuatan kita. Dan hidup kita ini adalah penyembahan dimanapun kita berada. Biarlah itu mencerminkan menghormati Tuhan, dan sebagai wujud dari penyembahan kita dimanapun kita berada, biarlah hidup kita itu menjadi suatu persembahan yang kudus, yang berkenan, yang tidak bercacat celah, yang menyukakan hati Tuhan. Ya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita, ya Tuhan yang rindu untuk setiap kita datang terus